Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Nadila Uqbah, mahasiswa dari ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Nadila Uqbah. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mengajak kalian untuk tur atau menjelajah mengenai website Kemendikbud. Ya, di sini tur atau menjelajah kali ini sedikit berbeda dari yang lain karena di sini kita menjelajah website PSMK dan Kemendikbud. Sebelum saya lanjut ke videonya lebih jelas, di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian siapa yang sudah mengetahui apa kegunaan website tersebut, atau di sini ada yang benar-benar belum mengetahui apa sih website tersebut. Ya, daripada kita kepo atau sudah banyak yang bertanya, langsung kita let's go aja guys. Yang harus saya lakukan yaitu dengan membuka website Kemendikbud, yaitu psmk.kemendikbud.go.id. Lalu kalian pencet yang direktur SMK. Setelah di sini yang pertama, tampilan pertama itu ada profile, tata kelola, penilaian penjaminan mutu dan kurikulum, kelembagaan sarana dan prasarana, peserta didik, lalu tata usaha. Nah, di bawahnya lagi itu ada berita unggulan, akses layanan, revitalisasi vokasi, konten terbaru, terbitan buku dan modul. Itu yang kebawahnya lagi ada paling populer di Juli 2020. Yang kebawahnya lagi ada infografis, pengumuman, undangan, media sosial. Setelah itu ada video dan ada galeri foto juga di sini. Yang pasti di website ini kalian bisa mendapat banyak informasi yang lengkap mengenai SMK, dan website ini sangat berguna untuk kepala sekolah, wakil kurikulum, guru, maupun kalian yang ingin membuat lembaga SMK. Dan di sini emang benar-benar lengkap. Dan yang selanjutnya kita akan membuka penilaian penjaminan mutu dan kurikulum. Nah, yang di penjaminan mutu dan kurikulum itu ada yang pertama itu ada self-assessment, teaching factory, buku dan bahan ajar, video pembelajaran, dokumen kurikulum, kampung kreatif SMK Indonesia, kampung kreatif guru SMK Indonesia, peraturan-peraturan, model pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, sekolah pencetak wirausaha, gerakan literasi sekolah, mitigasi bencana, teaching factory dan teknopark, event bidang penilaian atau kurikulum. Nah, di sini yang saya akan bahas adalah dokumen kurikulum. Kita klik. Nah, di dokumen kurikulum SMK ini terdapat dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan-peraturan, yang terakhir sosialisasi kurikulum. Dan kita membahasnya dari dokumen pembelajaran terlebih dahulu. Di dokumen pembelajaran itu ada spektrum keahlian. Nah, yang pertama itu ada Dirjen tahun 2018 nomor 6 spektrum keahlian. Di sini di sampingnya lagi ada download ya guys. Jadi nanti kalau misalkan emang kalian mau
nggak mau terus-terusan membuka website ini, atau misalkan memang kalian ingin selalu ada di HP kalian atau di komputer kalian, kalian bisa banget download dan langsung simpan. Dan yang kedua itu ada struktur kurikulum. Ini juga ada downloadnya ya, jadi kalian bisa download nanti. Misalkan emang kalian nggak mau terus-terusan buka website ini, kalian langsung bisa download aja. Yang ketiga itu ada KI dan KD, SMK atau MAK. Dan yang selanjutnya ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Nah, itu yang terakhir ya guys. Kita bahas dari yang pertama, yang Perdirjen tahun 2018 nomor 6, Spektrum Keahlian SMK atau MAK. Kita download terlebih dahulu. Nah, sudah terdownload, lalu kita buka. Dan di sini ada surat mengenai surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Di sini ada peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6, garis miring D, titik D5, garis miring KK, garis miring 2018 tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau SMK atau madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Kalian bisa baca sendiri ya guys, di sini ada menimbang, mengingat peraturan-peraturan dari menteri, lalu memperhatikan, yang ada memutuskan. Yang pertama itu ada menetapkan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau SMK atau madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Yang pertama itu menetapkan spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau SMK atau MAK yang memuat bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Yang kedua itu ada spektrum keahlian merupakan acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang atau program kompetensi keahlian pada SMK atau MAK. Dan terusnya kalian bisa baca sendiri ya guys. Ini ada yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-10. Dan yang lembar selanjutnya ada spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, di sini terdapat tabel. Yang pertama itu ada nomor, yang kedua itu ada bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian, nomor kode, program pendidikan. Ini program pendidikan itu tahunnya ini berapa tahun. Ini nomor kodenya. Enggak, lagi buat video. Iya. Iya, nggak apa-apa. Share dulu deh. Dilihat dulu. Lagi deh. Jadi sampai mana? Nah, di spektrum keahlian ini yang di lembar kedua itu terdapat, yang pertama itu ada nomor, yang kedua itu ada bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian, nomor kode, program pendidikan. Program pendidikan ini berapa tahun ya guys? Ada 3 tahun atau 4 tahun. Nah, di bidang keahlian ini yang pertama itu ada teknologi dan rekayasa. Di teknologi dan rekayasa program keahlian itu yang pertama ada teknologi konstruksi dan properti, yang kedua itu ada teknik geomatika dan
geospasial, yang ketiga itu ada teknik ketenaga listrikan, yang keempat itu ada teknik mesin, yang kelima ada teknik pesawat udara. Dan di program keahlian teknik konstruksi dan properti di sini terbagi menjadi 4 kompetensi keahliannya. Yang pertama itu konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Yang kedua itu ada konstruksi jalan, irigasi, dan jembatan. Yang ketiga itu ada bisnis konstruksi dan properti. Yang keempat itu ada desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah, di sini nomor kodenya 001, 002, 003, 004. Dan konstruksi gedung sanitasi dan perawatan itu 4 tahun, konstruksi jalan irigasi dan jembatan 4 tahun, bisnis konstruksi dan properti 3 tahun, desain pemodelan dan informasi bangunan 3 tahun. Yang kedua itu ada teknik geomatika dan geospasial. Geospasial itu dibagi, kompetensi keahliannya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu teknik geomatika, yang kedua itu informasi geospasial. Geomatika itu 3 tahun dan geospasial itu 4 tahun. Nah, di sini ada teknik ketenaga listrikan, teknik pembangkit tenaga listrik, teknik jaringan tenaga listrik, teknik instalasi tenaga listrik, teknik otomasi industri, teknik pendinginan dan tata udara, teknik tenaga listrik. Nah, di teknik mesin ini ada teknik pemesinan, teknik pengelasan, teknik pengecoran logam, teknik mekanik industri, teknik perancangan dan gambar mesin, teknik fabrikasi logam dan manufaktur. Dan di teknik pesawat udara itu ada airframe power plant, aircraft machining. Dan di lembar selanjutnya itu ada teknik grafika, di mana teknik grafika ini kompetensi keahliannya ada aircraft, sheet metal forming, aircraft mekanik, aircraft electricity, aviation electronics, electrical avionics, desain grafika. Teknik instrumentasi industri itu ada teknik instrumentasi logam, yang kedua itu ada instrumentasi dan otomatisasi proses. Yang selanjutnya itu ada teknik industri, yang kompetensi keahliannya ada teknik pengendalian produksi dan teknik logistik. Dan selanjutnya ada teknik tekstil, teknik permintaan serat buatan, teknik pembuatan benang, teknik pembuatan kain, teknik penyempurnaan tekstil. Kita lihat di lembar-lembar selanjutnya ya guys. Nah, di lembar selanjutnya itu ada agribisnis dan agri-teknologi. Di program keahliannya ada agribisnis tanaman, dan di kompetensi keahliannya ada agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Yang kedua ada agribisnis tanaman perkebunan, pemuliaan dan perbenihan tanaman, landscape dan pertamanan. Yang selanjutnya produksi dan pengelolaan perkebunan, dan selanjutnya ada agribisnis organik ekologi. Ini ada ternak, ada hewan, hasil pertanian, kehutanan, dan itu juga ada tadi mana? Kematerian. Ini sangat lengkap ya guys, kalau misalnya kita lihat. Ini banyak sekali contoh-contoh jika kalian, guru atau wakil kurikulum ingin melihat. Nah, di sini ada bisnis manajemen. Di bisnis manajemen program keahliannya ada bisnis dan pemasaran, manajemen perkantoran, akuntansi dan keuangan, logistik. Yang terakhir itu adalah logistik. Di bisnis dan pemasaran ada bisnis daring dan pemasaran dan retail. Di manajemen perkantoran ada
otomatisasi dan tata kelola perkantoran, akuntansi dan keuangan lembaga, perbankan dan keuangan mikro, perbankan syariah. Di logistik ada manajemen logistik. Nah, di sini ada pariwisata, yaitu di program kalinya ada perhotelan dan jasa pariwisata, kuliner, tata kecantikan, dan tata busana. Yang banyak lagi ada seni dan industri kreatif. Di bawahnya lagi itu ada seni tari. Yang terakhir itu di sini seni ya guys. Nah, setelah itu kita membahas mengenai tadi kita udah membahas mengenai spektrum keahlian, dan di sini kalian pasti sudah mengerti ya apa itu spektrum keahlian. Nah, yang selanjutnya itu kita membahas mengenai struktur kurikulum, karena yang tadi ya guys, pertama kita bahas terlebih dahulu. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah kita download, kemudian kita open. Nah, di sini ada mengenai peraturan gender pendidikan dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 07 garis miring B titik 25 garis miring KK garis miring 2018 tentang struktur kurikulum sekolah kejuruan SMK atau MAK. Ini sama kayak tadi ya guys suratnya. Nah di sini terdapat nih mata pelajaran. Di sini terdapat mata pelajaran dan kelasnya ya guys. Di sini misalkan di muatan nasional yang pertama itu ada pendidikan agama dan budi pekerti. Di sini ada kelas 10, itu dia berarti adanya tiga kali pertemuan, dan sebagainya kita tunggu 3 kali pertemuan. Ini ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 kali, bahasa Indonesia 4, bahasa Indonesia 4, sejarah Indonesia 3, bahasa Inggris dan bahasa asing 3. Di sini jumlahnya, di sini lengkap ya guys, ada muatan kewilayahan, muatan peningkatan kejuruan, dasar program dan keahlian, mata pelajaran, mata pelajaran di sini juga lengkap sekali ya guys, ada muatan keahlian, muatan peningkatan kejuruan, dasar program keahlian, kompetensi keahlian, mata nasional sampai tadi. Kalian bisa baca sendiri ya guys nanti. Kemudian ini ada kelas-kelasnya dan apa aja sih mata pelajaran yang kelas tersebut ya, kalau misalkan kita memang mau masuk SMK atau memang gurunya atau ini masih bingung, kalian bisa banget lihat di sini karena di sini yang benar-benar lengkap. Baca sendiri. Kan ini banyak banget dan itu benar-benar lengkap banget guys. Kalau coba guys. Nah, ada bawakan kayak gitu guys. Ini benar-benar lengkap banget. Nah, kita lanjut yang contohnya aja di KI dan KD SMK. Nah, di sini itu banyak di KI dan KD itu banyak macamnya guys. Misalnya kita dapat di Dasmen nomor 464 garis miring D titik D5 garis miring KR garis miring 2018 tahun 2018 muatan nasional muatan kewilayahan. Di sini kita buka yang
Karena terlebih dahulu seperti yang tadi, kita tunggu. Nah, sudah terlihat ya, kita buka. Nah, di sini tuh kompetensi inti dan kompetensi sekolah menengah kejuruan atau madrasah tahliah. Tujuan kurikulum mencakup 4 aspek. Kompetensi itu yang pertama itu aspek kompetensi sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Ini kompetensi intinya ada pengetahuan, kompetensi inti empatnya ada keterampilan. Yang ketiga itu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang atau lingkup kajian atau kerja seni budaya pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan kompetensi diri. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, di sini ada 3.1, ini kompetensi dasar yang 4.1. Dan buat kalian yang ingin membuat RPP, ini bisa banget ya guys. Di sini ada lagi. Ini yang pasti di sini sampah. Nah, itu kembali yang tadi. Jadi sudah kita bahas. Sekarang kita download yang pertama itu yang Perdirjen Dikdasmen nomor 464 garis miring D titik 25 garis miring KM 2018. Kita tunggu terlebih dahulu guys. Nah, sudah. Nanti yang saya guys. Di sini seperti yang tadi ada peraturan dari Kemendikbud itu sendiri. Dan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu ada pelatihan dan pendampingan inovasi kurikulum 2013 SMK. Nah, di sini itu terdapat banyak materi. Di sana itu ada materi umum A1 dinamika perkembangan kurikulum revisi SMK. Yang kedua itu ada materi umum A2 penyusunan soal USBN 24 Januari 2018. Yang ketiga itu ada materi umum A3 kebijakan dan konsep PPK K13. Yang keempat itu ada materi umum A4 konsep penguatan literasi. Yang kelima itu ada materi umum A5 panduan pelatihan pendampingan K13 SMK Guru Sastra. Yang keenam itu ada materi pokok spektrum keahlian. Yang ketujuh ada materi pokok B2 analisis LKI KD. Yang kedelapan itu ada materi pokok B2 analisis materi IPK TP. Yang ke-9 itu ada materi pokok analisis penerapan model pembelajaran. Yang ke-10 itu ada materi pokok B2 analisis penilaian. Di sini di dinamika perkembangan kurikulum revisi SMK kita lihat terlebih dahulu. Jadi bisa digambar ya. Nah, jika sudah buka seperti yang tadi. Nah, di sini di materi ini ada yang pertama itu dinamika perkembangan kurikulum 2013. Di slide pertama, di slide kedua itu ada sistematika
kebijakan kurikulum, arti pendidikan, kerangka pengembangan kurikulum, perbaikan dokumen kurikulum, diversifikasi kurikulum, penumbuhan pendidikan karakter. Itu ada pembelajaran, ada yang terlalu itu ada buku teks pembelajaran. Dan yang pertama itu ada kebijakan kurikulum. Di sini ada nama kurikulum. Di slide yang keempat ada kurikulum 2013 diperbaiki tahun 2016 pada bagian KI, KB. Kurikulum 2013 tersebut saat ini merupakan kurikulum yang berlaku secara nasional. Yang juga belum ada kurikulum baru pada saat ini. Yang ada adalah penguatan implementasi kurikulum melalui gerakan literasi nasional, PPK, dan penguatan pembelajaran serta penilaian oleh satuan pendidikan. Nah, yang kelima itu ada landasan pengembangan kurikulum 2013. Yang keenam itu ada kebijakan umum. Yang ketujuh itu ada kebijakan arah kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Isinya mewujudkan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Yang kedelapan itu ada kecakapan abad 21 yang ditambahkan melalui kurikulum 2013. Yang kesembilan itu ada dimensi kurikulum, ide kurikulum, filosofi, psikopedagogi. Yang ketiga itu ada sosiologi. Yang slide ke-10 ada ide kurikulum 2013 yang mendasari ide kurikulum 2013. Yang pertama itu Pancasila, yang kedua itu ada tujuan pendidikan nasional, yang ketiga itu ada kemampuan atau termasuk kemampuan abad 21, yang keempat itu ada karakter, yang kelima itu ada literasi. Di slide 11 itu ada ide kurikulum, di slide 12 itu ada Pancasila, di slide 13 ada nilai Pancasila menginspirasi ide dasar kurikulum, di slide 14 ada arti pendidikan, di sini ada arti pendidikan. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, atau intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunia. Yang ketiga ada taksonomi kurikulum 2013. Yang 17 itu ada kerangka pengembangan kurikulum. Yang ke-18 itu ada kerangka pengembangan kurikulum 2013 berbasis kompetensi. Yang ke-19 itu ada era digital dalam konteks kurikulum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Yang ke-20 ada kerangka pengembangan kurikulum. 21 perbaikan dokumen kurikulum. Yang 22 itu ada substansi perbaikan dokumen kurikulum, permasalahan dan hasil perbaikan. Yang ke-23 itu ada hasil perbaikan dokumen kurikulum. Yang ke-24 ada hasil perbaikan dokumen kurikulum juga, ada contoh-contohnya juga, ada revisi lama dan yang baru. Dan ke-25 ada hasil perbaikan dokumen kurikulum 2013. Dan buang itu masih banyak lagi ya guys. Di sini ada sampai 50 slide dan kalian bisa banget untuk lihat ini karena ini yang benar-benar lengkap banget. Nah di sini tuh ada slide yang ke-55 ada kelas 3, 4. Nah di sini tuh ada tematik terpadu kelas 3, PA agama kelas 3, dan di sini tuh kalian bisa lihat banget karena di sini yang benar-benar lengkap. Nah, kita lanjut aja guys, lanjut ke yang tadi. Kita lanjut ke ini selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang yang mengenai dokumen pembelajarannya sudah kita bahas dan sudah kita bedah tadi. Sekarang kita bedah tapi juga
Pusing nggak ya? Oke. Kosong. Gila. Ini tuh, ini ada banyak. Nah, yang kedua itu kita dokumen pemilihan. Jadi kita kan udah banyak yang sudah UKK ya guys. Jadi kita buka pedomannya. Kita lihat di sini ada pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2018-2019. Di sini ada kata pengantar, ada pengertian dan petunjuk umum, ada acuan normatif, ada tujuan, sasaran, jenis uji kompetensi keahlian, mekanisme pelaksanaan uji kompetensi keahlian, verifikasi tempat penyelenggaraan UKK, uji kompetensi bersama dunia usaha, jadwal uji kompetensi keahlian, perangkat uji kompetensi keahlian. Ini ada di perangkat ini ada visi, instrumen soal UKK, gambar pedoman. Mungkin kalau misalnya ada seperti itu nanti kalian, dan ini yang benar-benar lengkap banget, ada biaya penyelenggaraan uji kompetensi. Nah, di sini ada daftar nama atau kode kompetensi kalian SMK ujian nasional tahun 2018 atau tahun 2019. Di sini ada nama kompetensi paket keahlian, itu teknik konstruksi baja, ada teknik konstruksi baja, teknik kayu, teknik batu dan beton, dan sebagainya. Dan di sini benar-benar lengkap banget, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kita ke kedua itu ada ujian nasional. Yang pertama itu ada pos UN, kisi-kisi UN teori kejuruan, kisi-kisi UN bahasa Inggris dan matematika. Nah, di sini kita download yang kisi-kisi UN teori kejuruan, guys. Nah, udah ke download. Kalau udah keluar, langsung kita buka aja. Nah, ini banyak banget ya guys.
Nah, di sini kisi-kisi itu banyak banget ya guys. Nah, ada teknik di sini banyak, semuanya ada kisi-kisinya. Coba kita buka satu yang ini. Kita buka satu ya guys. Nggak bisa kebuka guys, maaf banget. Nah, yang ketiga itu ada ujian sekolah bercanda nasional. Nah, di sini ada kurikulum kisi-kisi SBN. Nah, di sini benar-benar lengkap banget ya guys. Di sini juga ada kisi-kisi SBN-nya. Jadi kalian yang mau ikut tuh SBN, kalian bisa banget melihat kisi-kisi kurikulumnya di sini, di website ini gitu. Nah, yang ketiga itu ada ujian paket kompetensi. Dan di ujian paket kompetensi ini belum ada datanya guys, masih kosong. Nah, yang terakhir itu ada sosialisasi dan pelatihan aplikasi rapot. Karena saya bukan guru, jadi saya belum, dia nggak bisa download aplikasi rapotnya. Tapi saya bakal download panduan e-raport SMK versi 4.0, 4.1.0. Nah, kita download terlebih dahulu ya guys. Nah, udah kita download, kita buka. Nah, di sini ada panduan penggunaan e-raport SMK bisa 4.1.0. Di sini ada kata pengantar, ada daftar isi. Nah, di sini ada daftar isi, daftar pengantar. Kalian bisa lihat sendiri. Ini benar-benar lengkap banget, ada daftar isinya juga. Jadi kalian memang kalau misalnya kalian bisa banget lihat sebenarnya di sini. Kebutuhan minimal berangkat, struktur aplikasi. Jadi kalau misalnya memang kalian bingung, kalian bisa lihat di sini. Jadi kalian nanti bakal banget. Dan kita ke selanjutnya ya guys. Dan kita langsung ke peraturan-peraturan. Di sini di peraturan-peraturan ini yang pertama itu ada standar nasional pendidikan SMK atau MAK. Ada Permendikbud nomor 34 tahun 2018 abstraksi tentang standar kompetensi lulusan, tentang standar fisik, proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, tentang standar pendidikan tenaga pendidikan, tentang standar sarana dan prasarana, tentang standar pengelolaan, tentang standar biaya operasi. Dan kita akan download yang Permendikbud abstraksi ya guys. Nah, udah download, kita buka. Nah, di sini ada abstraknya itu adalah yang terbaiknya ada belakang, status, isu dalam pokok regulasi. Nah, di sini itu surat terbelakang gitu. Jadi kita buka yang keduanya, yang punya gitu ini. Nah, kita udah download, kita buka sekarang. Nah, yang itu ada salinan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 34 tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan dan alias kejuruan. Nah, ini yang kayak yang tadi, menimbang, mengingat, menetapkan. Nah, ini ada guys. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini yang pasti di sini udah ada pasal-pasalnya juga. Dan ini ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018, belum direvisi ya guys. Jadi masih baru 2 tahun yang lalu. Nah, kembali lagi, kita sekarang ke sosialisasi kurikulum. Nah, di sosialisasi kurikulum ini
Yang pertama itu di sini ada YouTube-nya, kita bisa dengerin. Jadi kalian bisa melihat visualisasi dari YouTube-nya langsung dan kalian akan lebih jelas kalau misalnya kalian melihat dari video Kemendikbud itu sendiri ya guys. Nah, yang ketiga itu ada PPT, sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum 2018. Yang kedua itu ada resume sosialisasi spektrum struktur kurikulum 2018. Dan yang ketiga itu ada panduan aplikasi. Kita akan lihat yang PPT sosialisasi ya guys. Nah, udah keduanya. Sekarang kita buka. Nah, di slide ini sama aja guys sama kayak yang tadi udah kita buka ternyata. Bentar guys. Kita lihat terlebih dahulu. Kita buka. Nah, ini ternyata ini guys. Yang pertama itu ada sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum. Tadi kan ada YouTube-nya ya guys, dan sini juga ada rangkuman dari yang tadi itu. Jadi untuk kalian bisa banget lihat. Di sini ada jumlah bidang program kampus kalian, struktur kurikulum, dan di sini ada bantuan mata pelajaran bahasa Indonesia, produk yang kreatif. Kita lanjut. Udah nih, kedua. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai RPP 1 lembar, di mana RPP 1 lembar dan RPP versi lama itu sedikit berbeda. Di versi lama itu RPP itu mencakup seperti identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester. Yang ketiga itu ada materi atau submateri, yang keempat dari tahun pelajaran, yang kelima ada alokasi waktu, kompetensi inti, KD, dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran materi, materi pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Dan di RPP lama ini itu dia lebih banyak dan setiap semester itu kita harus buat ya, dan itu di RPP lama. Kalau di RPP baru ini kita hanya membuat RPP 1 lembar dan itu sudah mencakup untuk 1 semester. Dan yang perlu kalian tahu di RPP baru ini itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kita nggak perlu buat banyak, tetapi kita buat satu tapi untuk 1 semester dan kita paham dengan apa yang kita buat, seperti itu. Dari RPP 1 lembar atau RPP terbaru, yaitu yang pertama itu ada identitas sekolah, mata pelajaran kelas atau semester, materi atau submateri, tahun pelajaran, alokasi waktu, komponen inti, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir itu ada asesmen atau penilaian. Nah, kenapa saya bilang RPP terbaru ini itu lebih mudah? Karena
di RPP terbaru ini kita hanya membahas mengenai inti-inti dari pembelajaran tersebut, dan kalian nggak perlu bikin banyak-banyak. Di sini cuma 1 lembar, tapi kalian paham dengan apa yang kalian buat. Nah, RPP 1 lembar ini seperti ini contohnya. Sama aja seperti RPP lama, tapi di RPP 1 lembar ini dia lebih ringkas dan tidak banyak seperti RPP yang lama. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah guys.